Daniel Pratiwi Johansyah. Saya sekarang bekerja pada Universitas Negeri Makassar sebagai dosen pada program studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Manajemen Pelayanan Publik, Perilaku Organisasi, Teori Organisasi Publik, Komunikasi Publik, Pengembangan Organisasi, dan Public Service Innovation. Mata kuliah yang akan saya jelaskan pada saat ini adalah mata kuliah Public Service Innovation. Mata kuliah Public Service Innovation adalah mata kuliah wajib pada semester 4 yang berbobot 3 SKS. Terdiri dari 16 kali pertemuan dan diselingi ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa mengenai inovasi pelayanan publik sebagai bagian yang tak terpisahkan daripada mata kuliah lainnya, serta membekali mahasiswa ilmu administrasi publik dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam menciptakan dan menganalisis berbagai bentuk inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Public Service Innovation adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu mengaplikasikan sistem pelayanan publik berbasis iptek, mampu menyelesaikan masalah dengan penerapan manajemen konflik dan meminimalisasi resiko dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik, dan menguasai prinsip-prinsip, kaidah, dan penerapan teknologi dalam kebijakan publik, pelayanan publik, dan administrasi pembangunan. Adapun materi pada pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama konsep dasar pelayanan publik, yang kedua paradigma pelayanan publik, yang ketiga inovasi pelayanan publik, yang keempat tipologi inovasi, yang kelima pendukung dan penghambat inovasi pelayanan publik, yang keenam inovasi kebijakan publik di Indonesia, yang ketujuh collaborative governance, dan yang kedelapan best practice inovasi publik. Mata kuliah Public Service Innovation ini merujuk beberapa referensi, baik itu modul, buku, dan artikel ilmiah hasil riset, serta beberapa regulasi pemerintah yang relevan dengan mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Public Service Innovation ini adalah menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada metode delivery, saya memberikan referensi kepada mahasiswa dengan memberikan pemaparan materi kepada mahasiswa dengan berbasis studi literatur dan teori-teori inovasi. Juga saya melakukan pemberian materi pembelajaran melalui LMS yang oke dengan membagikan atau men-share modul dan PowerPoint. Selanjutnya metode yang saya lakukan adalah interaction. Nah, saya melakukan metode ini dengan cara melakukan diskusi kelompok dan diskusi pro kontra dengan metode problem based learning atau studi kasus agar mahasiswa dapat menganalisis permasalahan berbasis fenomena. Selain itu, saya memberikan penugasan kelompok dan individu, juga melakukan pengumpulan tugas melalui LMS yang oke. Dan tidak lupa pada proses assessment dengan menilai partisipasi aktif mahasiswa dengan cara mencatat nama-nama mahasiswa yang ikut dan aktif berpartisipasi pada diskusi dan pada proses pembelajaran. Selain itu, saya tetap memperhatikan presensi kehadiran mahasiswa dan juga penilaian tugas individu dan kelompok pada mata kuliah Public Service Innovation ini. Serta produk akhir pada mata kuliah Public Service Innovation ini adalah saran kebijakan atau policy brief berbasis fenomena. Dan penilaian tersebut diberikan sesuai dengan bobot yang ada pada RPS atau rencana pembelajaran semester yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa mata kuliah Public Service Innovation pada LMS yang oke. Saya berharap dengan melakukan pendekatan ini pada mata kuliah Public Service Innovation, mahasiswa tidak hanya memahami inovasi sebatas teori saja, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir sistematis, solutif, dan kontekstual terhadap berbagai tantangan pelayanan publik. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai mata kuliah Public Service Innovation. Selanjutnya,
Mari ikuti saya pada proses pembelajaran atau proses pengajaran mata kuliah Public Service Innovation. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah sampai pada pertemuan ke-12. Nah, kita masuk ke pembahasan spesifik tentang inovasi teknologi. Saya mau tahu dulu. Di sini ada yang tahu tidak? Apa saja jenis-jenis inovasi pelayanan publik? Ada yang bisa? Saya bisa, Ibu. Boleh? Apa namanya? Dewi Andini, Bu. Oke, silahkan Dewi. Jenis-jenis inovasi yang pertama itu inovasi kebijakan. Oke, inovasi kebijakan. Yang kedua inovasi proses layanan. Inovasi proses layanan. Yang ketiga inovasi prosedur layanan. Inovasi prosedur layanan, betul. Yang keempat inovasi Lupa? Oke, jadi ada 3 yang disebutkan tadi oleh Dewi. Ada yang bisa bantu tambahkan? Saya Ibu. Oke, siapa namanya? Karisma. Karisma. Oke, silakan Karisma. Jadi yang pertama itu inovasi kebijakan. Oke, inovasi kebijakan. Yang kedua inovasi proses layanan. Inovasi proses layanan. Dan prosedur layanan. Oke. Yang ketiga inovasi model pelayanan. Inovasi model pelayanan. Inovasi partisipasi. Oke, inovasi partisipasi. Inovasi manajemen. Inovasi manajemen, pengelolaan. Dan terakhir inovasi teknologi. Inovasi teknologi, itulah yang akan kita bahas hari ini. Siapa yang sudah pernah merasakan inovasi teknologi? Oke, yang lain belum pernah? Belum. Yang sudah tadi Saya coba Ola. perkenalkan Ibu, nama saya Khola Nurul Izzah. Saya pernah merasakan inovasi teknologi dalam bentuk pelayanan itu, Ibu. Ada IKD, Pakinta, dan juga ada websitenya di Sdukcapil, Ibu. Oke, jadi itu adalah contoh inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pelayanan publik dari inovasi teknologi. Jadi dia menggunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Oke? Nah, tapi kalian tahu tidak, pelayanan menggunakan teknologi tadi itu apakah termasuk pelayanan digital atau digital government? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, Husnul, tahu perbedaannya? Digital government sama pelayanan digital? Ya Bu. Oke, silakan Husnul. Bedanya antara pelayanan digital dengan digital government itu Bu, kalau pelayanan digital itu layanan pemerintah yang bisa diakses masyarakat secara online. Oke, pelayanan digital. Lewat aplikasi atau lewat website. Nah, gunanya ini untuk efisiensi dan aksesibilitas layanan. Sedangkan digital government sendiri itu perubahan besar dalam cara pemerintah bekerja dengan mengintegrasikan data, kemudian sistem dan kolaborasi digital untuk membuat pelayanan itu lebih cerdas, efisien dan adaptif. Oke, terima kasih Husnul. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan Husnul. Jadi kalian harus tahu perbedaan digital government sama pelayanan digital. Kalau digital government itu perubahannya sudah secara menyeluruh. Jadi bisa dikatakan kayak sudah smart city. Ya, sering dengar kan? Smart city. Jadi itu sudah menyeluruh, sudah tersistem, ya semuanya sudah menggunakan pelayanan berbasis digital, ya AI dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu jadi harus kalian mengetahui perbedaannya. Jangan sampai nanti kalian menyamakan kedua hal ini. Jadi digital government dengan pelayanan digital itu adalah sesuatu yang sama. Itu berbeda. Ingat, hari ini kan kita akan belajar mengenai inovasi teknologi secara spesifik. Nah, sebelum itu, Ibu mau memberikan buku pedoman kita yang sudah sering saya berikan. Mungkin ada yang mau membarcode-nya kembali.
Silahkan. Capaian pembelajaran kita hari ini, karena kita belajar mengenai inovasi teknologi, maka capaian kita adalah mahasiswa mampu menganalisis inovasi pelayanan berbasis sistem teknologi informasi komunikasi, atau biasanya kita singkat TIK. Ya, yang kita akan pelajari hari ini yang pertama adalah tentu mengenai definisi inovasi teknologi, ya, yang kedua bentuk inovasi teknologi, ketiga manfaat inovasi, serta tantangan implementasi inovasi teknologi. Oke? Pentingkah itu ada inovasi teknologi? Penting. Penting. Apa pentingnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Ya, silakan Ola. Inovasi itu tujuannya untuk mempermudah Ibu untuk mengefisienkan tenaga dan waktu. Untuk mengefisienkan. Inovasi teknologi ini tujuannya adalah mempermudah pelayanan. Jadi kita misalkan sebagai pemerintah membuat inovasi teknologi ini adalah untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan publik. Nah, jadi dengan menggunakan website, itu semua adalah sebuah inovasi. Jadi tentu penting karena apa tujuan pemerintah? Adalah melayani masyarakat. Pelayanan yang terbaik. Nah, salah satunya dalam bentuk inovasi teknologi. Nah, itu sudah tertuang di dalam salah satu aturan pemerintah mengenai SPBE, boleh silahkan nanti dibaca, sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu sudah pengen dan ingin memberikan pelayanan yang lebih efisien, lebih mudah diakses oleh masyarakat. Tapi tentu pelayanan tersebut pasti memiliki kendala-kendala. Inovasi teknologi itu penting. Nah, dari perkembangan teknologi informasi ya, pada abad ke-21 itu telah membawa perubahan besar dalam administrasi publik. Nah, era baru dalam inovasi administratif, teknologi digital seperti internet ya, sistem informasi itu menjadi alat utama yang mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warga negara dan memberikan pelayanan publik. Ya, salah satunya adalah electronic government, yaitu melibatkan penggunaan platform digital tadi yang sudah disebutkan oleh Ola ya, untuk meningkatkan aksesibilitas kayak tadi misalkan pembayaran pajak itu transparan. Nah, lebih transparan. Dulu mungkin dengan pembayaran pajak masih ada calo ya, itu meminimalisir. Mudah-mudahan sudah bisa dihilangkan dengan adanya inovasi teknologi. Partisipasi masyarakat itu penting. Nah, dari buku tadi yang sudah Ibu sharing ya, jadi electronic government itu memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan secara online, mempermudah proses administrasi dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari inovasi teknologi ini salah satunya adalah mempermudah komunikasi. Nah, jadi mungkin pernah ya ada yang merasakan atau pernah menggunakan, namanya ada inovasi reses di DPRD, itu masyarakat bisa memberikan masukan apa yang harus diselesaikan, apa yang mau ditanyakan, itu semua bisa menggunakan inovasi teknologi. Ini ada di buku Muhammad Nur tadi ya. Kita masuk ke apa itu definisi inovasi teknologi. Kalau menurut Hamel di tahun 2000, inovasi adalah hasil dari upaya kreatif untuk mengembangkan ide, produk, layanan, atau website di Dukcapil. Sebenarnya kan pelayanannya itu apa yang dilayani, dokumen yang dilayani tidak berubah. Hanya caranya saja yang berubah. Ya, bagaimana caranya ini bisa lebih mengefisienkan pelayanan. Gitu. Hingga menjadi pelayanan yang lebih efektif. Seperti itu. Inovasi itu harus benar-benar berkelanjutan. Nah, kalian bisa membaca penelitian saya, sering sekali orang mengatakan inovasi itu ketika berhubungan dengan teknologi, ya kan? Nah, inovasi kebijakan dikesampingkan, inovasi yang lain dikesampingkan. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Garis bawahi kata baru yang lebih bermanfaat. Jadi memperbarui pelayanan hingga menjadi lebih efektif, lebih efisien, mungkin lebih mudah diakses, lebih. Makanya saya mengatakan bahwa inovasi itu harus selalu dilakukan.
berubah. Dan dulu yang mungkin HP-nya tidak bisa internet, jadi bisa internet, kan tidak langsung muncul semua ya. Dulu kameranya harus dari belakang, ya, harus dari belakang. Kita hubungkan dengan mata kuliah pengembangan organisasi, ini ada hubungannya. Nah, pengembangan itu dilakukan melalui bentuk inovasi. Itu harus terus dilakukan. Daerah punya aplikasi yang tidak terintegrasi. Tidak terintegrasi itu masalahnya. Tidak terintegrasi. Jadi ternyata aplikasi itu harusnya terintegrasi, bukan hanya dibuat saja. Inovasi teknologi ini seharusnya menyadarkan pembuat atau inovator dan pembuat aplikasi untuk mengintegrasikan. Jadi harus ada kolaborasi sebenarnya di antara setiap sektor. Oke? Apa saja bentuk-bentuk inovasi teknologi? Nah, pertama adalah electronic government, ya. Kedua adalah sistem informasi terpadu, aplikasi layanan online, chatbot dan layanan otomatis seperti tadi yang ada di website, ya, dan sebagainya, big data dan AI. Kita harus bijak menggunakan semua teknologi yang ada di sekitar kalian. Nah, selanjutnya apa manfaat inovasi teknologi? Ini menurut OECD di tahun 2021. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Yang kedua adalah kemudahan akses atau aksesibilitas. Jadi tadi kalau misalkan ada yang di daerah terpencil, jauh dari lokasi, itu bisa mengaksesnya lewat teknologi. Transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi. Jadi ada tanggung jawab di situ, sudah kelihatan semua kan, prosedurnya kelihatan, tidak ada lagi pungli, sudah transparan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya mengurangi korupsi dan pungli, ya kan, karena lewat transparansi dan akuntabilitas ini pasti akan mengurangi nih korupsi dan pungli. Nah, semua biaya terlihat. Biasa juga ya kita buka website dari kabupaten kota, sudah ada perencanaannya seperti apa. Ya, laporan pertanggungjawabannya sudah ada dalam bentuk LKPJK atau LKJIP, itu biasanya seharusnya sudah bisa dibuka secara transparan. Selanjutnya kepuasan masyarakat meningkat. Nah, jadi dengan adanya inovasi teknologi adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Nah, semakin dibuat mudah, ya, aksesnya semakin mudah. Oke, bagaimana menilai kepuasan masyarakat? Ya adalah dengan melakukan survei IKM. Ya minimal itu setiap 3 bulan. 3 bulan. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Berkaitan dengan inovasi teknologi itu, apakah inovasi pelayanan yang berbasis TIP ini itu selalu efektif? Karena yang saya dengar katanya di masyarakat itu justru malah banyak orang yang kebingungan dalam menggunakan teknologi, adaptasi teknologinya, Bu. Oh gitu. Ya itu. Diskusi saja, buat diskusi pro kontra. Oke, diskusi pro kontra mengenai pertanyaan Husnul. Kita memilih ya, jadi kelompok dari kelompok kiri dan kelompok sayap kanan, kita akan memilih ya antara lingkaran atau segi 4. Atau mau kelompok saya dulu? Oke, silakan dari kelompok Nyola mau pilih lingkaran atau persegi? Lingkaran. Oke, lingkaran berarti sini persegi ya, karena ada 2 pilihan. Oke, kita buka ya. Kira-kira lingkaran apa? Oke, selanjutnya berarti kontra. Kita akan diskusikan ya. Jadi saling memberikan statement mengenai yang pertama pro terhadap keefektifan inovasi berbasis teknologi, yang kedua adalah kontra terhadap keefektifan inovasi berbasis teknologi. Oke, Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk memperkuat statementnya masing-masing. Jadi kita di sini tidak hanya berasumsi, tetapi ada referensi untuk memperkuat statement pada saat diskusi. Silakan. Ya, diskusinya setelah waktu 10 menit membaca referensi, membaca penelitian, mungkin mengenai kendala-kendala inovasi teknologi, manfaat-manfaat inovasi teknologi. Kita akan mulai diskusi pro kontra dari pertanyaan itu. Nah, makanya
kita melakukan diskusi pro kontra ini untuk melihat ya statement-statement dari kalian, pendapat-pendapat dari kalian untuk menjawab pertanyaan dari Wisnu. Pertama, saya berikan kesempatan kepada kelompok problem. Siapa yang mau saya pakai tangan kakak, silakan. Jadi kalau menurut kelompok kami malah layanan berbasis teknologi itu harusnya membantu masyarakat. Ya, contohnya kayak aplikasi yang tadi sudah disebutkan ada Samsung Online dan Pakinta. Nah itu sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya sehingga tidak harus pergi ke tempat pajak. Sangat efisiensi waktu maupun biaya. Oke, jadi menurut kelompok pro, inovasi teknologi ini justru menurut mereka adalah efek mana? Oke, silakan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Jaya. Andi Muhammad Jaya, silakan. Jaya ya panggilannya? Ya, silakan Jaya. Saya tidak setuju karena bagaimana dengan di daerah saya Ya. yang dimana jaringan internet masih sulit. Bahkan orang tua saya tidak mengetahui cara memakai aplikasi itu. Nah, ini mempersulit orang yang berada di daerah terpencil ataupun mungkin orang tuanya Jaya ini agak tidak mengetahui penggunaan literasi digitalnya masih kurang. Nah, itu dari tim kontra, mereka tidak setuju bahwa inovasi teknologi ini efektif karena ternyata kan masih banyak. Yang dikatakan efektif ini kan apa? Adalah sesuai dengan berencana, ya kan? Sesuai. Ternyata menurut mereka pelayanan inovasi teknologi ini tetap mereka berstatement bahwa inovasi teknologi ini sangat membantu dan efektif karena dari yang dulu pelayanannya sulit diakses sekarang semakin mudah diakses. Menurut mereka justru seharusnya masyarakat yang mengembangkan literasinya untuk menggunakan teknologi. Oke, selanjutnya kita akan ke tim kontra. Inovasi teknologi ini kalau misalkan tidak merata manfaatnya untuk masyarakat. Jadi ibaratnya kayak, oke, diskusi sudah terlalu panjang, mungkin ada yang ingin closing statement dari tim pro ataupun kontra? Ibu, saya mau menambahkan pendapat. Oke. Balkis Ibu. Oke, silakan Balkis. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan penjelasan pertemuan sebelumnya dari Ibu dan setelah saya baca di e-book dan artikel mengenai prinsip inovasi bahwa inovasi itu harus dipertimbangkan kebutuhannya serta kesiapan masyarakatnya Ibu. Nah, betul sekali. Sebenarnya Ibu sudah jelaskan ya di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya mengenai prinsip-prinsip inovasi. Jadi inovasi itu direncanakan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam membuat ya atau merancang sebuah inovasi. Nah, keadaan di sekitar lingkungan tersebut jadi tidak disamaratakan. Nah, itu permasalahan dari inovasi instruksi. Jadi nanti akan diintegrasikan antara tata kelola atau inovasi ya, inovasi pelayanan publik menggunakan cara konvensional diintegrasikan dengan inovasi teknologi yang sebenarnya atau pelayanan digital. Oke, jadi namanya perubahan, pengembangan itu pasti ada tantangan yang akan terjadi. Nah, pertama tadi kesenjangan literasi digital seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Ya, banyak pendapat penelitian ya, hasil penelitian yang sudah kalian baca tadi, yang sudah kalian sampaikan bahwa memang ada kesenjangan literasi digital tentang daerah terpencil dalam perkotaan. Antara sebelumnya itu ada kesenjangan literasi digital. Literasi digitalnya masih kurang. Nah, terus yang kedua infrastrukturnya belum merata, makanya jaringannya tidak bagus. Itu tadi kan, inovasi itu tidak harus teknologi. Resistensi perubahan birokrasi. Resistensi ini kan penolakan. Jadi sering sekali inovasi ini justru ditolak. Ya, ada resisten dari birokrasi. Takut sekali orang. Maka pemerintah harus bisa ya menjamin keamanan data dan privasi. Menginput data,
kan padahal kan udah kalau misalkan itu akhirnya kesana saja deh, saya kurang percaya dengan apa yang ada di depan saya di dunia maya itu. Saya takut memasukkan foto KTP saya nanti bocor kemana-mana, terus ada pinjol tiba-tiba. Orang kan takut karena belum aman. Ya kan, selain tadi misalkan literasi kurang, daerah terpencil, ternyata ada tantangan yang lain, yaitu isu keamanan dan privasi. Ini sangat sangat banyak dirasakan oleh masyarakat. Inovasi ini bisa berkelanjutan dan bisa digunakan, bisa mengefektifkan kinerja organisasi, bisa mengefektifkan pelayanan publik sehingga pelayanan publik bisa berkualitas. Ya kan? Tentu dengan apa? Tentu juga bukan hanya pemerintah yang kita suruh untuk selesaikan masalah siapa inovasi ini. Ya, kalian kan pengennya pasti inovasi berjalan dengan lancar, efektif, pelayanan bagus, memudahkan masyarakat. Ya, tentu dengan kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, jadi semua sudah paham ya bagaimana inovasi teknologi itu, baik dari definisinya, jenis-jenisnya, inovasi teknologi itu apa saja. Tadi juga perbedaan pelayanan digital dengan digital government, dan bagaimana tantangan-tantangan dalam pengembangan inovasi teknologi. Nah, berarti sudah bisa dikasih tugas. Ya? Nah, kalau dikasih tugas semua pada senyum-senyum berarti bahagia. Oke, berikan review dari 8 penelitian dari jurnal terindeks mengenai inovasi teknologi. Apapun itu tentang inovasi teknologi. Ya, dengan jumlah kata 1.500 sampai 2.000 kata saja maksimal, tapi minimal 1.500. Dan di selain 1.500 dan 2.000 kata, buatkan matriks perbedaan ya antara seluruh 8 penelitian ini. Ya, kita mau lihat perbedaan hasil penelitiannya sehingga nanti akan kelihatan inovasi teknologi hambatannya seperti apa, tantangannya seperti apa. Tadi kan sudah ada yang dibaca beberapa. Nah, itu boleh dimasukkan. Kumpulkan dalam bentuk PDF pada LMS Syam Oke pertemuan ke-12. Oke? Jangan lupa absen di LMS Syam Oke-nya. Ya. Silakan. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Saya rasa sudah cukup paham ya. Semua sudah bahagia menerima tugas. Alhamdulillah. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan semuanya bisa dipahami ya, dan tugasnya ini bisa dikerjakan. Jangan lupa dikumpulkan di minggu depan. Terima kasih. Itu saja. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.